Tank tempur utama T-72, yang pertama kali memasuki layanan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1973, kini kembali menjadi sorotan dunia militer setelah setengah abad berlalu. Dengan lebih dari 25.000 unit diproduksi sejak masa Perang Dingin, T-72 pernah menjadi simbol kekuatan lapis baja Soviet dan diekspor ke puluhan negara. Namun, di tengah konflik berkepanjangan di Ukraina, Rusia kini kembali menggantungkan harapannya pada tank tua ini meski banyak unitnya sudah termakan usia dan tertinggal teknologi. Rusia adalah operator terbesar T-72 di dunia, dan selama 2 tahun terakhir, tank ini kembali menjadi tulang punggung medan tempur. Namun karena besarnya kerugian yang diderita di Ukraina, Kremlin tidak punya pilihan selain menarik kembali varian lama seperti T-72A dan T-72 Ural dari penyimpanan, untuk menutupi kekurangan tank-tank modern yang hancur. Menurut laporan dari peneliti Osinjompi, Rusia mulai membongkar gudang penyimpanan era Soviet, mengangkut tank-tank tua yang sudah puluhan tahun tak aktif. Beberapa bahkan dalam kondisi sangat buruk, rusak karena korosi, terbengkalai, dan tidak pernah dirawat. Tank-tank ini dibiarkan terpapar musim dingin brutal dan panas ekstrim selama puluhan tahun di pangkalan militer terpencil, terutama di wilayah Siberia dan Ural. Kondisi ini mempersulit proses restorasi dan membuat sebagian besar tank memerlukan rekondisi besar-besaran. Ironisnya, di saat tank tua ini dikembalikan ke pertempuran, drone kamikaze, artileri presisi, dan rudal anti-tank modern menjadi ancaman utama di medan Ukraina. T-72 bukanlah tandingan ideal untuk sistem senjata abad ke-21. Tapi, dari segi desain, T-72 tetap lebih unggul dibandingkan tank era T-54, T-55 dan T-62 yang juga telah ditarik dari gudang. Lambung dan sasis T-72 masih dianggap cukup kuat sebagai basis untuk versi modifikasi. Bukannya memulai produksi baru, Rusia memilih untuk memodifikasi dan meremajakan T-72 sebanyak mungkin. Proyek ini dikenal sebagai T-72B3 dan T-72B3M, yang dilengkapi dengan sistem penargetan digital, pelat pelindung reaktif, dan peningkatan daya tembak. Namun, modernisasi ini dilakukan dalam jumlah terbatas dan dengan kecepatan yang tertinggal dibanding tingkat kerugian. Pada tahun 2025, diperkirakan Rusia telah kehilangan lebih dari 3.800 tank, termasuk ratusan unit T-72 dan T-90, menurut data dari kelompok pemantau ORIS dan penyelidikan OSIN lainnya. Ukraina, dengan bantuan sistem intelijen barat dan drone FPV, terus menggempur barisan lapis baja Rusia, menciptakan ketimpangan antara laju penghancuran dan laju penggantian. Ukraina tidak perlu menghancurkan seluruh armada Rusia. Cukup pastikan bahwa laju kerusakan lebih cepat daripada laju restorasi tank-tank T-72, jelas teknologi.org dalam laporan terbarunya. Dalam konteks strategis, kehadiran T-72 di medan perang Ukraina merefleksikan potret perang yang seharusnya hanya terjadi pada dekade 1980-an. Di satu sisi, Ukraina mengandalkan sistem barat seperti Leopard 2, Challenger 2, dan M1 Abrams. Di sisi lain, Rusia justru memperkuat kembali pasukan lapis bajanya dengan kendaraan tempur dari era Brezhnev. Meskipun demikian, T-72 tidak sepenuhnya ketinggalan zaman. Dalam sejumlah skenario, tank ini tetap mampu bertahan, terutama ketika digunakan dalam formasi massal dengan dukungan drone pengintai dan sistem peperangan elektronik. Bahkan, seperti yang ditulis Brandon J. Weichert untuk The National Interest, ketahanan T-72 di ladang perang Ukraina yang berlumpur dan berdarah tak tertandingi. Ia juga menekankan bahwa tank ini lebih murah untuk diganti dan lebih mudah dirawat, faktor penting dalam perang atrisi. Namun, keberhasilan jangka pendek ini dibayar mahal. Dengan menguras cadangan dan memodifikasi tank-tank tua, Rusia mengorbankan stok strategis untuk konflik saat ini. Jika suatu saat Rusia terlibat dalam konflik baru, entah dengan NATO, Asia Tengah, atau kawasan lain, mereka akan menghadapi kekurangan tank modern yang akut. Selain itu, karena banyak pabrik produksi kendaraan lapis baja Rusia diserang oleh Ukraina, seperti pabrik Uralvagonzavod di Nizhny Tagil yang sempat dilaporkan rusak oleh drone Ukraina pada awal 2025, kapasitas produksi baru terus terhambat. Dalam skenario terburuk, dibutuhkan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun bagi Rusia untuk memulihkan kembali cadangan MBT-nya, apalagi jika sanksi internasional terhadap impor komponen elektronik tetap diperketat.